Halo, selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya nak? Ibu harap semoga keadaannya semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membawakan materi tentang prakarya di kelas 9. Nah, tapi sebelumnya mungkin anak-anak udah pernah mendengar kata prakarya. Prakarya itu berasal dari istilah pra dan karya. Pra yang artinya belum, sedangkan karya artinya hasil kerja. Prakarya dapat kita simpulkan berarti hasil kerja yang belum jadi. Prakarya memiliki 4 ruang lingkup. Yang pertama, kerajinan. Yang kedua, rekayasa. Yang ketiga, budidaya. Dan yang keempat, pengolahan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kerajinan. Dengan kompetensi dasar yang pertama yaitu memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan bahan kayu, misalnya ranting, papan, balok, bambu, atau rotan. Nah, tapi sebelumnya apa yang kita ketahui atau yang kamu ketahui tentang kerajinan? Kerajinan dapat diartikan suatu hasil olahan tangan manusia, barang atau hasil olahan tangan manusia yang bukan dari mesin. Nah, kerajinan itu juga terbagi menjadi 2. Ada kerajinan bahan keras dan ada kerajinan bahan buatan. Kerajinan juga merupakan budaya tradisional yang sudah menjadi komoditas dan dapat meningkatkan devisa negara. Kerajinan ada yang tetap mempertahankan bentuk dan motifnya, tetapi juga ada yang mengubahnya sesuai kebutuhan pasar. Di Indonesia, banyak terdapat bahan-bahan yang dapat diciptakan menjadi kerajinan yang indah dan cantik. Sebagai contohnya, kerajinan bahan keras. Kerajinan bahan keras banyak dibuat dan diperjualbelikan. Dan juga kerajinan bahan keras dapat dimanfaatkan dalam banyak hal. Misalnya untuk benda hias maupun benda pakai. Nah, sebagai yang pertama, pembagian dari kerajinan bahan keras, yaitu bahan keras alam. Apa itu bahan keras alam? Bahan keras alam yaitu bahan yang diperoleh di lingkungan sekitar kita dan kondisi fisiknya yang keras. Sebagai contohnya, kayu. Olahan dari kayu bisa dibuat, contoh yang dekat dengan kita, menjadi meja, kursi, gantungan kunci, dan sebagainya. Contoh yang kedua, bambu, yang bisa diolah dari bahan dasar bambu, contohnya kotak pensil, boleh juga menjadi gantungan, menjadi tempat-tempat pensil. Yang ketiga, contoh yang ketiga yaitu rotan. Rotan biasanya itu contohnya membuat keranjang. Dan masih banyak contoh yang lain. Kerajinan yang terbuat dari benda keras memiliki kecenderungan kuat dan tahan lama, bahkan bertahun-tahun lamanya. Apalagi jika dirawat dengan baik, kualitasnya bisa berubah seperti pada awalnya.
Kebanyakan orang memilih benda keras untuk produk fungsional yang membutuhkan penggunaan dalam waktu jangka panjang. Tentunya nilai produk kerajinan bahan keras juga mengikuti kualitasnya. Nah, itu contoh dari bahan keras alam. Jenis bahan kerajinan dari bahan keras yang kedua yaitu bahan keras buatan. Bahan keras buatan berarti bahan untuk karya kerajinan yang sudah diolah dan dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi keras dan memiliki sifat kuat dan tahan lama. Atau kerajinan bahan keras buatan yaitu karya kerajinan yang bahan bakunya sudah melewati proses pengolahan oleh manusia. Contohnya kaleng, logam, besi, kawat, dan sebagainya. Nah, contoh yang pertama, kaleng. Apa yang bisa diolah dengan bahan kaleng? Contoh boleh dibuat celengan, tempat pensil, atau produk yang lain. Contoh kedua, logam. Apa yang biasa digunakan oleh manusia dengan bahan logam, yang bisa diolah dengan bahan logam? Contoh boleh membuat lampu hias, membuat patung, dan yang lainnya. Contoh ketiga, besi, yang bisa diolah dengan bahan besi. Contohnya membuat teralis dan yang lain. Yang keempat, kawat. Produk yang bisa diolah dengan bahan kawat. Contohnya membuat sepeda, gantungan, dan masih banyak contoh yang lain. Pasti juga anak-anak selain yang ibu berikan contoh ini mengetahui banyak apa saja contoh-contoh yang bisa dibuat dari kerajinan bahan alam dan kerajinan bahan buatan. Nah, untuk anak-anak sekalian, itulah dulu topik kita untuk pertemuan kali ini, yaitu tentang kerajinan. Yang terdiri dari dua, kerajinan bahan alam dengan kerajinan bahan buatan. Nah, ibu harapkan nanti materi yang sudah ibu sampaikan dicatat ya di buku catatannya. Oke, baik. Nah, selanjutnya sebagai tugasnya di sini ibu nanti membuat gambar. Apa yang kamu kerjakan atau yang kamu laksanakan dari gambar ini? Pertama, amatilah dulu gambar di bawah ini. Yang kedua, apa bahan yang digunakan untuk membuat produk yang ada di dalam gambar? Apakah dia bahan alam atau bahan yang berupa buatan? Yang selanjutnya, apa kesan yang kamu dapatkan setelah mengamati gambar tersebut? Nah, silahkan nanti dikerjakan di buku tugas. Setelah itu nanti dikirimkan hasilnya. Oke, baik. Sekian. Terima kasih.